Halo semua, aku Asdita. Jadi, kali ini aku akan ngebahas suatu service yang aku buat untuk ikutan event Backend Engineer Challenge yang diselenggarakan oleh DevCode. Kita sebagai peserta diminta untuk membuat service sesuai dengan kriteria-kriteria yang udah ditentuin oleh panitia. Kita dibebasin untuk memakai bahasa pemrograman. Misal, mau pakai bahasa Go, bahasa PHP, JavaScript, atau yang lainnya itu bebas, terserah pesertanya. Nah, service yang kita buat juga harus di-dockerize. Nantinya kita diminta untuk submit image kita ke platform DevCode. Setelah kita submit, nantinya platform DevCode akan melakukan test case untuk memvalidasi apakah service kita ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh mereka. Setiap service yang kita submit ke platform mereka, ketika mereka melakukan test case, service yang kita buat harus bisa memberikan respons sesuai dengan kontrak yang udah ditentukan di awal. Ada banyak sekali test case yang di-run. Ada 3 test case yang menurutku sangat menarik. Nah, yang pertama, service harus bisa insert 1000 data dalam satu concurrency. Nah, yang kedua, service harus bisa menerima 1000 request dalam 10 concurrency. Nah, yang terakhir, rata-rata dari respons service kita harus di bawah 100 milisecond. Nah, hasil dari service yang aku buat, bisa lihat di bawah ini, service yang aku buat bisa memberikan waktu rata-rata respon 7,3 milisecond. Nah, berkat service ini aku bisa mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Oke, langsung saja kita bedah servisnya. Semua peserta disuruh untuk membuat service yang sesuai dengan Postman Collection ini. Nah, nantinya ada 2 yang diminta, entitasnya ada entitas activity dan entitas to do. Nah, di activity ini ada beberapa fungsi yang perlu kita buat, yaitu pertama ada get all, terus ada get one atau get detail, terus kita ada fungsi create, terus ada delete dan fungsi update. Nah, untuk to do ini mirip-mirip sih sama activity ini, nanti cuman ada di beberapa perubahan gitu. Terus untuk di get all ini nantinya akan menampilkan semua data activity gitu ya, kalau kita request ke get all group activity gini. Nantinya requestnya kayak gini, terus responsnya di body-nya harus kayak gini, harus ada property status yang sukses detailnya, terus ada message harus juga sukses, terus nanti property data isinya adalah array dari data semua activity gitu. Nah, di sini tuh nggak ada pagination ya, jadi kita memang harus bener-bener sama kayak yang ada di contoh. Jadi kita nggak boleh kreatif kayak nanti nambahin pagination tuh nggak boleh, karena memang goalnya itu kita membuat service yang sesuai dengan dokumentasi yang diberikan gitu. Nah, di dokumentasi ini juga kita dikasih example-nya nih. Contoh ada, kita lihat di get one nih. Kalau get one kalau berhasil, responsnya harus kayak gini sesuai example, berhasil. Terus ada example-nya gagal, kalau gagal harus kayak gini, harus responnya harus 404, terus statusnya harus not found, ada property message yang isinya itu kata-kata apa ya namanya ya, kata-kata yang menandakan ID mana sih yang not found gitu. Datanya juga harus kosong gini ya, tinggal nggak boleh kayak nil atau null, itu nggak boleh, harus kayak gini, harus objek kosong ya kayak gitu. Terus di bagian create activity ini juga sama, nanti kita dikasih contoh requestnya ini, dan kita juga dikasih example untuk responsnya. Jika ada title yang kosong nanti ya kayak gini responsnya. Ini untuk contoh yang berhasil ya kayak gini responsnya, kodenya 201, harus sama 201, perlu aku ketekan lagi. Nanti kalau contoh 200 tuh nantinya ya test case-nya gagal gitu. Nah, responsnya juga harus benar-benar sama, harus 100% sama. Nah, gitu.
misal ada yang beda sedikit. Contoh nih ID-nya ini kan integer ya. Contoh nanti yang service yang kita buat ID-nya ini string. Nah, itu nanti kita nggak lolos nih test case yang mereka kasih. Nantinya kita juga nggak dapat poin yang sesuai dengan test case-nya. Contoh untuk test case ini, test case create activity itu 10 lah. Nanti kalau kita gagal di sini, kita nggak dapat 10 poin kayak gitu. Oke, di bagian delete juga sama, HTTP metodenya delete. Contoh request response-nya kayak gini. Kalau gagal kayak gini, kalau berhasil sukses kayak gitu. Setelah kita ngebahas ini, kita langsung ke bagian codingnya ya. Oke. Karena peserta dibebasin untuk milih bahasa pemrograman, aku sendiri milih Go karena Go itu terkenal memiliki performa yang bagus dan memiliki fungsi built-in di concurrency-nya. Nah, selain itu di Go juga banyak library yang bisa ku gunain untuk membuat service ini. Service yang aku buat ini sebenarnya pakai 3 library inti, yaitu yang pertama pakai Echo untuk web servernya, terus pakai Gorm untuk ORM-nya, dan pakai key value yang pakai TTL cache. Nah, cache ini digunain untuk caching karena kita perlu caching untuk mengupgrade performance. Seperti yang udah aku bilang tadi, salah satu case-nya adalah dilakukan stress test ke service kita. Arsitektur kodenya aku pakai clean architecture. Intinya di clean architecture itu ada 4 domain layer. Yang pertama ada delivery, terus ada model, ada repository, dan ada use case. Untuk folder-folder yang lain itu folder untuk yang aku kembangin sendiri. Untuk belajar clean architecture di Golang, teman-teman bisa buka URL ini. Nah, di sini dijelasin secara jelas, sangat-sangat jelas tentang clean architecture itu apa gitu, dan landasan teori kenapa ada 4 layer, ada model layer, ada repository layer, ada use case layer, dan ada delivery layer gitu. Kita akan masuk ke delivery layer. Aku coba bahas yang activity dulu ya. Nah, di activity ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 endpoint yang sesuai dokumentasi tadi. Ada get detail, ini ada get untuk get all, terus ada post untuk ngirim data, ada get dengan parameter ID untuk detail, ada delete untuk menghapus, dan patch untuk dengan parameter ID untuk mengedit activity-nya. Oke. Nah, pertama kita masuk ke fetch handler. Nah, di handler ini aku menerapin yang namanya caching layer. Nah, kenapa caching layer diterapin di sini? Ya, seperti yang udah aku bilang tadi, karena di endpoint fetch handler ini nantinya akan dilakukan stress test, akan dikirim request sebanyak, kalau nggak salah 1000 request untuk mendapatkan semua activity. Bedanya dengan atau tanpa caching layer tuh kayak gini ya. Dengan tanpa caching layer, kalau ada request dari user ke service, nah service ini akan langsung melakukan query ke data source kayak gitu. Nah, di data source ini nantinya akan ngembaliin datanya ke service, lalu baru dibalikin ke usernya. Nah, tapi di sini di proses query ini membutuhkan waktu yang lama untuk membaca datanya. Ditambah apalagi kalau requestnya terlalu banyak ya kan. Contoh ada 1000 request bareng-bareng, nantinya prosesnya tuh bakal berat banget nih, mungkin bisa sampai 250 milisecond kayak gitu. Nah, untuk mengatasi proses yang berat ini, kita bisa menambahkan caching layer, yang mana contoh ada user pertama melakukan akses ke API service,
service ini dia nggak ada data di caching layer, terus dia request ke database, di database langsung dibalikin ke sini. Nah, dari sini nantinya disimpan ke caching layer dan akan langsung dikembaliin ke sini. Nah, nantinya user kedua kalau melakukan request, dia dari API service, lalu dia karena udah ada nih disimpan di cache, terus dia request ke cache dulu, ada, lalu dari cache dibalikin ke API service, baru dikasih ke usernya gitu. Nah, cache ini media penyimpanan datanya itu ada di memori, jadi dia lebih cepat gitu. Kalau di database aksesnya membutuhkan 250 milisecond, di caching layer cukup memakan waktu 20 milisecond gitu. Nah, karena performance itu sangat penting di challenge ini, proses untuk menyimpan data ke caching layer aku implementasi yang namanya goroutine gitu. Kalau di Golang, kalau implementasi goroutine tuh cukup mudah ya, kita tinggal tambahin aja keyword go di depan fungsi yang kita pengen untuk eksekusi di goroutine. Oke, sampai itu dulu untuk fetch handler untuk menampilkan data dari activities. Selanjutnya untuk menyimpan data activities. Yang pertama, karena tadi di dokumentasinya harus ada validasi. Validasinya itu kayaknya kalau nggak salah title tidak boleh kosong. Nah, maka dari itu aku melakukan validasi di sini. Jika request title-nya kosong, langsung ku balikin JSON, langsung ku balikin pesan errornya dengan pesannya kayak gini. Terus dari delivery layer ini untuk menyimpan data dialihin ke use case layer. Use case layer itu fungsinya untuk menjalankan proses bisnis atau memodifikasi data sebelum datanya tuh disimpan ke database atau sebelum diteruskan ke repository layer. Nah, untuk use case store activity kodenya kayak gini. Sebenarnya nggak ada proses bisnis yang ribet karena requirement-nya seperti itu. Data langsung ku alihkan ke repository layer. Nah, repository layer itu adalah suatu layer yang khusus untuk melakukan akses ke database. Di repository layer pada bagian insert activity kita memanfaatkan GORM sebagai ORM. Jadi kita tinggal panggil fungsi create, lalu kita masukkan parameternya tadi berupa model dari activity kayak gitu. Selanjutnya kita proses delete activity. Nah, di proses delete activity ini kita butuh yang namanya parameter ID. Ini karena ID yang dikirim berupa string tapi yang kita simpan adalah integer, aku perlu melakukan konversi dari string ke integer gitu. Setelah data ID yang string tadi dikonvert ke integer, data ID ini langsung dialihkan ke use case layer. Nah, di use case layer sama kayak tadi, cuma ngeproses konteksnya. Setelah itu data ID langsung dioper lagi ke repository layer. Fungsinya ini di remove activity. Lagi-lagi karena kita pakai GORM, kita dimudahkan untuk melakukan operasi delete. Kita tidak perlu menulis query raw SQL. Hanya perlu memanggil fungsi delete dan parameternya adalah ID yang mudah kita convert dari string ke integer. Setelah kita hapus data activity di database, kita juga harus tahu nih kalau di proses menyimpan tadi kita langsung menyimpan di dua
tempat, yaitu di cache layer dan di database MySQL-nya. Nah, ketika kita hapus datanya, kita juga harus menghapus di dua tempat penyimpanan, yaitu di MySQL dan juga di cache layer-nya. Nah, untuk proses edit atau detail itu hampir sama kayak yang di atas. Kita mengandalkan MySQL dan cache layer. Untuk proses query database ada di repository layer. Untuk memproses proses bisnisnya ada di use case layer. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kok nggak pakai Redis sih untuk implementasi caching layer? Nah, jawabannya adalah di challenge ini kita tidak boleh memakai Redis. Kita cuma disediain MySQL aja sebagai tempat penyimpanan data. Makanya aku pakai library yang namanya itu Rencron.tl cache versi 2. Kita bisa melakukan caching seperti Redis. Datanya juga disimpan di memori. Kalau teman-teman pengen lihat keseluruhan kode service ini, kunjungin link repository yang aku tulis di deskripsi video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jika teman-teman ada komentar, kritik, atau saran, silahkan hubungin aku lewat Twitter. Atau teman-teman juga bisa melalui komentar lewat comment box di bawah. Pasti aku baca dan aku balas.